Alhamdulillah, alhamdulillahil karimil khalaq. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil mab'usi li tatmimil makarimil akhlaq wa ala alihi wa ashabihi jarama qalamu talkhisu wal bayani ala safahatil awraq. Amma ba'du. Faya ayyuhan nas ittaqullaha rabbal alamin fa inna taqwa wasiyatullahi ta'ala lil awwalina wal akhirin wa alamatul mu'minina wa tisaratul muttaqin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa qala fi ayatil ukhra wa yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama al ayah. Para hadirin sekalian sidang Jumat rahimakumullah. Setelah membaca bismillah, alhamdulillah dan salawat salam, tidak henti-hentinya setiap Jumat khatib selalu mengajak kepada kita semua, marilah sama-sama kita tingkatkan rasa iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam arti kita jauhi semua yang dilarangnya dan kita jalankan semua perintah-perintahnya sesuai dengan sekedar kemampuan kita, artinya semaksimal mungkin. Termasuk di antara perintah dari Allah adalah kita disuruh untuk selalu menjaga hubungan silaturahim dengan tetangga, dengan saudara, dengan famili, terlebih dengan kerabat dekat. Para hadirin sekalian rahimakumullah, kita hidup ini enggak mungkin bisa hidup sendirian karena manusia adalah berjiwa makhluk sosial. Artinya kita hidup selalu membutuhkan orang lain. Baik orang lain itu tetangga, teman yang jauh, teman dekat, terlebih lagi adalah para sanak kerabat kita sendiri. Para hadirin sekalian rahimakumullah. Oleh karenanya izinkan kesempatan kali ini khatib akan membawakan hukukul qarabah atau hak-hak kerabat. Para hadirin sekalian rahimakumullah. Syekh Al-Hafidh Hasan Al-Mas'udi dalam kitabnya Taisirul Kharaq, beliau mengatakan aqaribul insan hum dzawur rahimi, bahwa kerabat-kerabat manusia itu adalah orang-orang yang memiliki hubungan famili. Wa qad amarallahu biwaslir rahimi an qat'iha. Kemudian Allah sungguh-sungguh sangat memerintahkan kepada kita semua untuk selalu menyambung hubungan tali silaturahim daripada memutusnya. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqulullahu anar rahman wa hadhir rahimu istaqaqtu laha isman min ismi faman wasalaha wasaltuhu wa man qata'aha batattuhu. Kemudian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam sebuah hadis qudsi, yaqulullahu anar rahman. Dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman bahwa Ana ar-Rahman, saya Allah adalah zat yang maha pengasih. Wa hadhir rahim, sedangkan lafaz ar-rahim itu adalah saya sebutkan dari salah satu dari asma saya yang jumlahnya beberapa asmaul husna. Faman wasolaha wasoltuhu, barang siapa yang menyambung terhadap rahimnya, terhadap familinya, terhadap sanak saudaranya,
wasoltuhu, maka saya akan menyambung kepada orang tersebut. Tapi wa man qata'aha batattuhu, siapa yang memutuskan tali silaturahim dengan sanak kerabat, sanak familinya, maka Allah juga akan memutuskan hubungannya dengan orang tersebut. Para hadirin sekalian rahimakumullah, dari hadis ini falihadza yanbaghi lil insan mura'atu huquqihim wal qiyamu biha fala yu'ti ahadan minhum bi fi'lin au qaulin. Oleh karenanya bagi kita para manusia seyogyanya kita selalu peduli terhadap hak-haknya kerabat kita. Kita selalu menjaga dengan baik terhadap hak-hak kerabat kita atau famili kita tersebut. Fala yu'ti ahadan minhum bi fi'lin au qaulin. Tanpa menyakiti terhadap salah satu dari mereka, baik dari segi perbuatan maupun dari segi ucapan. Ini yang pertama. Yang pertama, haknya kerabat adalah kita jaga hak-hak beliau. Hak-hak mereka itu jangan sampai kita menyakiti terhadap kerabat-kerabat kita semua. Kemudian wa ayatawaddu'a lahum. Kemudian yang selanjutnya, mari kita selalu rendah hati terhadap sanak kerabat kita sendiri. Wa ayatahammala adahum walau tatawalu alaih. Kemudian yang selanjutnya, marilah kita bersabar terhadap keburukan dari kerabat kita sendiri, walaupun sebenarnya menurut penilaian kita kadang keburukan kerabat kita itu melampaui batas pada diri kita. Namun walaupun demikian kita tetap dianjurkan untuk selalu bersabar terhadap kerabat kita. Hal ini juga dicontohkan oleh Kanjeng Nabi. Kita sering mendengar kisah bagaimana Kanjeng Nabi disakiti oleh paman-pamannya pada saat berjuang berdakwah dalam menegakkan agama Islam. Tapi tetap Kanjeng Nabi bersabar terhadap para kerabatnya tersebut. Kemudian wa ayyas'ala amman yaghibu minhum. Kemudian pada saat ada pertemuan silaturahim keluarga ataupun pertemuan keluarga besar, ternyata ada salah satu dari kerabat kita yang tidak terlihat, yang tidak kelihatan, maka hendaklah kita menanyakan, kemana si Fulan, kenapa enggak ikut hadir dalam pertemuan ini. Kemudian yang selanjutnya, wa ayyusa'idahum fil husuli ala ma'aribihim idza qadara. Kemudian yang selanjutnya adalah ketika kerabat sanak famili kita memiliki hajat, memiliki kebutuhan, maka kita hendaklah membantu kepada mereka, tapi tentunya sesuai dengan kemampuan kita. Idza qadara, ketika kita memiliki kemampuan untuk membantunya. Para hadirin sekalian rahimakumullah, yang selanjutnya adalah hak qarabah wa ayyamna anhum ad-darara mata amkana wa in kanu ghairu muhtajina ila syai'in min dzalika. Kemudian yang selanjutnya, hendaklah kita menjauhkan dari kerabat-kerabat kita itu terhadap kejahatan yang mungkin saja bisa menimpa terhadap sanak famili kita. Artinya, mari kita jaga bagaimana agar saudara kita, sanak famili kita ini selamat dari segala bentuk kejahatan. Baik kejahatan yang bersifat fisik, artinya kejahatan dari orang-orang yang memang sengaja berbuat jahat, maupun kejahatan dari yang sifatnya adalah berupa hasud dan lain sebagainya.
Kemudian walaupun sebenarnya kerabat kita ini dia enggak membutuhkan terhadap bantuan kita. Walaupun kerabat kita, sanak famili kita enggak butuh terhadap bantuan kita untuk kita jauhkan dari bencana tersebut, tapi tetap kita sebagai familinya tetap kita harus berusaha untuk menjauhkan bagaimana caranya agar kerabat kita ini jangan sampai terkena musibah, bencana dan lain sebagainya. Para hadirin sekalian rahimakumullah. Kemudian fa'alaihi ayata'ahadahum biziarah. Yang terakhir, marilah kita selalu berkunjung untuk bersilaturahim kepada para famili kita tersebut. Karena dengan adanya kita silaturahim, maka kita akan mendapatkan panjang umur yang lebih barokah, kita akan mendapatkan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Para hadirin sekalian rahimakumullah, demikianlah diantaranya hak-hak kerabat atau famili kita. Kalau kemudian kita menganggap bahwa kita mempunyai saudara yang kayaknya kok kurang pas dengan kita, maka marilah sama-sama kita rubah mindset kita. Kalaupun ada teman kita, ada saudara kita yang kayaknya memang sifatnya demikian, asalkan kitanya masing-masing dari kita semua mau merubahnya, saling menjaga kerabat satu dengan yang lainnya, insya Allah hidup kita akan rukun, damai dalam keluarga. Nanti ketika kita dalam keluarga besar sudah terlihat rukun, ayem, tentrem, maka akan meluas kepada lingkungan dalam kampung kita. Para hadirin sekalian rahimakumullah, kiranya hanya ini yang dapat khotib sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan ada manfaatnya. Selanjutnya marilah kita ikuti 2 rukun khutbah.